Selamat sore anak-anak. Selamat beribadah di dalam cinta kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mulai ibadah sekolah minggu kita sore hari ini. Ayo kita sama-sama berdiri. Kita akan menyanyikan pujian Berdoalah Waktu Pagi. Kita ulang dari atas. Berdoalah waktu pagi, berdoa juga waktu siang, sampai masuk agar hatimu tenang. Anak-anak, kita ambil sikap berdoa yang baik. Tangannya dilipat, matanya ditutup. Kita akan menyanyikan pujian ini sekali lagi. Nanti Tante pimpin dalam doa dan anak-anak ikuti. Ikuti Tante Maya berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan masih memberikan kepada kami kemurahan untuk kami bisa beribadah sekolah minggu. Tuhan, tolong urapi kami dengan Roh Kudus-Mu supaya kami bisa beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kami bisa memuliakan Tuhan, mendengarkan firman-Mu, sampai kami bisa menyembah Tuhan. Tuhan, ampuni kami, supaya kami layak beribadah kepada-Mu. Pakai kami yang melayani sore hari ini. Satukan kami dengan musik, urapi pemberitaan firman-Mu. Tuhan Yesus, kami tahu kuasa kegelapan tidak akan tinggal diam. Kami bersatu hati memanggil nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kuasa kegelapan, roh setan, pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat teman-teman kami yang sakit. Tuhan tolong, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Yang malas, Tuhan berikan kesetiaan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan mulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali anak-anak. Kita akan melanjutkan pujian kita dengan lagu Tuhan Itulah Gembalaku. Sambil tepuk tangan ya.
kita menyanyikan dengan sungguh-sungguh, dengan penuh sukacita. Ayo kita berdiri. Kalau kehidupan kita bergembala, Tuhan menjanjikan penyertaan-Nya, Tuhan menjanjikan perlindungannya dan juga pemeliharaannya dalam hidup kita, bukan hanya untuk sekarang, tetapi sampai hidup yang kekal. Kita akan melanjutkan pujian kita dengan lagu Aku Senang Jadi Anak Tuhan. Anak Tuhan tidak boleh iri, tidak boleh benci, tidak boleh nakal. Ayo, anak-anak tetap berdiri ya. Jadi sebagai anak Tuhan, kita tidak boleh iri hati, tidak boleh benci, dan tidak boleh nakal. Anak-anak mau jadi anak sekolah minggu yang manis kan? Kita akan mendengarkan pengumuman seperti biasa. Setiap minggu disampaikan oleh guru-guru sekolah minggu kalau anak-anak ikut ibadah di gereja hari Minggu, hari Selasa, hari Sabtu, itu kaum muda, anak-anak tidak boleh mengganggu, harus duduk manis di samping orang tua. Supaya apa? Supaya Tuhan ada di tengah-tengah kita, di hadirat kita. Dan saat pemberitaan firman Tuhan, kalau anak-anak itu mengganggu, orang tua sudah kehilangan, kehilangan fokusnya, sudah nggak bisa fokus dengan firman. Jadi diusahakan untuk anak-anak tertib belajar mendengar firman Tuhan dari kecil ya anak-anak. Terus pengumuman selanjutnya, ibadah sekolah minggu di gereja itu kalau Surabaya itu jam 9.15.
Kalau di Malang jam 10, kalau di Medan jam 10.15, dan di Jakarta jam 4 sore. Nah, anak-anak yang tidak sakit diusahakan untuk datang ke gereja. Tapi kalau yang sakit, kalau yang berhalangan, boleh ikut ibadah sekolah minggu online. Terus siaran ini setiap kali anak-anak beribadah harus menggunakan pakaian yang rapi. Jangan lupa Alkitabnya, buku catatannya juga disiapkan. Terus ringkasan firman Tuhan di YouTube bisa dilihat dari Google Classroom dengan kode kelas KZYIYNP. Nah, pengumuman sampai di sini. Kita lanjut dengan mendengar firman Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu Roh Kudus yang Manis. Sekali lagi dengan suatu kesungguhan, kita ambil sikap berdoa dengan baik, tangannya dilipat, matanya ditutup. Kita akan menyanyikan pujian ini. Ikuti Tante Maya berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Tuhan, seperti pujian ini, kami rindu Roh Kudus-Mu mengurapi hidup kami, supaya kami bisa mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, supaya firman-Mu mendarah daging di dalam hidup kami. Kami bisa melakukan firman-Mu. Tuhan, kami mengusirkan segala kuasa kegelapan, roh setan, roh main-main yang berusaha mengganggu kami usirkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
darah Yesus yang berkuasa. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami bisa dengan sikap yang manis untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk anak-anak. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang judulnya tentang jubah indah Yusuf. Nah, jubah indah Yusuf itu di dalam kitab Kejadian 37 ayat 1 sampai 17. Kita akan baca di dalam Kejadian 37 ayat 1, mulai ayat 1 ya. Adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Yang kedua, inilah riwayat keturunan Yusuf. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tak kalah berumur 17 tahun, jadi masih muda. Biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Silfa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Ketiga, Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang indah bagi dia. Ya, ayat yang keempat, setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Nah, kita baca ayat 1 sampai 4 dulu. Nanti untuk kelanjutannya anak-anak bisa membaca di rumah masing-masing ya. Di sore ini kita baca ayat 1 sampai 4 dan selanjutnya anak-anak baca sendiri. Nah, tadi Tante Mai menyampaikan judulnya apa? Jubah indah Yusuf. Nah, Yusuf itu anaknya Bapak Yakub. Saudara Yusuf berapa? Banyak ya anak-anak, ada 11. Nah, di sini mungkin saudaraku cuman ada 2, Tante, ada 1. Itu aja kalau sudah kumpul berantem terus lah. Ini 11 orang anak-anak saudaranya. Bisa dibayangkan ya, kalau semuanya pada ngumpul pasti rame. Nah, kemudian Bapak Yakub ini lebih sayang kepada Yusuf karena Yusuf itu anak yang baik. Jadi saudara-saudaranya itu iri kepada Yusuf. Apalagi ayahnya memberi hadiah Yusuf itu jubah yang indah. Nah, anak-anak bisa membayangkan jubah indah itu seperti apa ya? Apa terbuat dari emas? Apa ada perhiasan dari yang berlian, yang mahal itu? Atau seperti apa? Pokoknya ini dibuatkan jubah yang indah. Yusuf dikasih hadiah itu sama ayahnya. Dan saudara-saudaranya itu jadi iri, jadi benci sama Yusuf. Boleh enggak? Kita enggak boleh ya punya sifat iri hati, punya sifat benci kepada saudaranya, itu tidak boleh. Jadi sebagai berjadi dengan saudara itu kita harus mengasihi, harus sayang. Ya anak-anak ya, diingat-ingat
sama adiknya, aku enggak suka, aku sama adikku suka, soalnya dia itu ganggu-ganggu aku terus. Nah, itu enggak boleh iri, enggak boleh benci, tapi harus diajak main bareng. Jadi anak-anak harus belajar mengasihi. Terus kemudian arti rohani jubah indah itu adalah apa? Jabatan pelayanan. Kita semua harus memiliki jabatan pelayanan, melayani Tuhan sesuai dengan kehabisan yang Tuhan berikan kepada kita. Banyak sekali jabatan pelayanannya. Ada jabatan pelayanan pemain musik, ada anak-anak ada yang kurs sekolah minggu, itu juga jabatan pelayanan. Ada yang gembala seperti Opawi, Bapak Gembala kita, itu jabatan pelayanan. Juga tim doa, nah itu juga merupakan jabatan pelayanan. Jadi kita semua harus memiliki jubah indah atau jabatan pelayanan. Nah, jadi anak-anak, kita akan belajar lewat Yusuf bagaimana caranya Yusuf itu mendapat jubah indah. Nah, anak-anak pengen kan dapat jubah indah? Mau ya Tante Maya, mau mendapatkan jubah indah dari Tuhan. Bagaimana Yusuf kok bisa mendapatkan jubah indah atau jabatan pelayanan? Kita akan baca di dalam Kejadian 37 ayat 2a. Kejadian 37 ayat 2a. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tak kalah berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa mengembalakan kambing domba. Nah, pekerjaan Yusuf ini apa anak-anak? Menggembalakan domba. Pekerjaan orang Israel itu yaitu menggembalakan domba ya. Jadi menggembalakan domba ini artinya tergembala. Jadi untuk mendapatkan jubah yang indah, jabatan pelayanan, kita harus tergembala dalam 3 macam ibadah pokok, yaitu ibadah raya, hari Minggu, terus ibadah pendalaman Alkitab dan perjamuan suci itu hari Kamis, dan juga ibadah doa penyembahan itu hari Selasa. Kalau di Malang hari Selasa, kalau di Surabaya itu hari Rabu. Terus yang kedua, cara mendapatkan jubah indah yang kedua kita baca di dalam Kejadian 37 ayat yang ke-2b. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Nah, jadi Yusuf ini tidak kompromi dengan dosa. Jadi sekalipun saudara-saudaranya itu berbuat nakal, Yusuf tidak mau ikut-ikutan, tapi Yusuf malah lapor sama ayahnya, melaporkan kenakalan saudara-saudaranya itu. Nah, misalnya di sekolah, satu kelas nyontek semua, tapi anak-anak tidak usah terpengaruh. Anak-anak tetap hidup benar. Firman bilang gak boleh nyontek, sekalipun satu kelas itu ngajak, kita harus tetap teguh berbuat hidup dalam kebenaran. Nah, jadi cara mendapatkan jubah yang kedua yaitu hidup benar, tidak seperti Yusuf, tidak kompromi dengan dosa. Sekalipun saudara-saudaranya nakal, Yusuf tidak mau ikut-ikutan nakal. Terus yang ketiga, di dalam Kejadian 37 ayat yang ke-13. Kita baca lagi ayat yang ke-13. Lalu Israel berkata kepada Yusuf, "Bukankah saudara-saudaramu
menggembalakan kambing domba dekat Sikem? Marilah engkau kusuruh kepada mereka. Sahut Yusuf, ya Bapa. Nah, jadi Yusuf ini taat. Padahal Yusuf tahu kalau saudara-saudaranya itu benci sama Yusuf, iri hati sama Yusuf. Di dekat orang tuanya saja, Yusuf itu kalau zaman sekarang itu dibully ya anak-anak, dinakalin gitu. Nah, Yusuf tahu saudaranya itu benci, tapi karena orang tuanya menyuruh Yusuf untuk mengunjungi, untuk mencari kakak-kakaknya ke Sikem. Nah, Yusuf mau, dia ndak melawan, ndak bilang, "Duh ayah, saudara-saudaraku lo benci sama aku, nanti kalau aku ke sana gimana? Aku bisa habis dibantai." Enggak ya, tapi Yusuf berkata, "Ya Bapa." Nah, itu artinya Yusuf anak yang taat. Nah, jadi cara mendapatkan jubah indah yang ketiga yaitu taat. Terus yang keempat kita baca di dalam Kejadian 37 ayat 15 sampai 17. Agak panjang ini. 37 ayat 15 sampai 17. Ketika Yusuf berjalan ke sana kemari di padang, bertemulah ia dengan seorang laki-laki yang bertanya kepadanya, "Apakah yang kau cari?" Sahutnya, "Aku mencari saudara-saudaraku. Tolonglah katakan kepadaku di mana mereka menggembalakan kambing domba." Lalu kata orang itu, "Mereka telah berangkat dari sini, sebab telah kudengar mereka berkata, 'Marilah kita pergi ke Dotan.'" Maka Yusuf menyusul saudara-saudaranya itu dan didapatilah mereka di Dotan. Nah, jadi Yusuf ini bertanggung jawab. Tadi kan ayahnya bilang, "Yusuf, lihat kakak-kakakmu itu menggembalakan domba di Sikem." Yusuf sudah jalan ke Sikem. Begitu sampai di Sikem, loh kok kakakku nggak ada? Nah, dia nggak pulang. Wah, kakakku nggak ada di sini. Wes, aku pulang aja. Bilang sama ayah, nggak ketemu ya? Nggak. Tapi dia mencari kakaknya sampai dia benar-benar bertemu sama kakak-kakaknya itu. Nah, itu namanya tanggung jawab. Nah, sampai akhirnya Yusuf bertemu dengan kakak-kakaknya, ternyata kakaknya pindah menggembalakan ke Dotan. Nah, jadi anak-anak, kalau kita mendapat tugas dari sekolah, nah, harus dikerjakan, itu namanya tanggung jawab. Terus dapat tugas latihan kor, dihafal ya anak-anak, belajar di rumah. Nah, tante-tante enggak tahu yang latih ini anak-anak bener latihan, bener menghafal apa enggak tahu. Nah, kalau anak-anak menghafal lagunya, belajar di rumah lagunya itu supaya melayani dengan baik nyanyinya, nah itu namanya tanggung jawab. Terus tugas apa lagi? Menghafal ayat hafalan. Nah, itu juga anak-anak belajar tanggung jawab. Nah, jadi anak-anak ada 4 ya, yang 4 cara kita untuk mendapatkan jubah indah, yaitu jabatan pelayanan. Tadi pertama tergembala, kedua hidup benar, tidak kompromi dengan dosa. Terus yang ketiga taat, dan yang keempat bertanggung jawab. Nah, anak-anak mau melakukan semua itu supaya kita semua dapat jubah indah. Jadi kalau kita itu tergembala, hidup benar, taat, dan bertanggung jawab, maka Tuhan akan memberikan kepada kita jubah yang indah, jabatan pelayanan.
Tante Maya berhenti berkata-kata, firman Tuhan sampai di sini. Biarlah Roh Kudus yang menerangkan lebih lanjut kepada hati anak-anak. Ayo kita sama-sama berdiri, kita akan berdoa menutup ibadah kita sore hari ini. Tangannya dilipat, matanya ditutup. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tolonglah kami supaya kami bisa tergembala dengan baik dan benar, bisa hidup benar, bisa taat, dan juga bertanggung jawab dalam hidup kami. Terlebih-lebih kami bertanggung jawab pada hal yang rohani. Tolonglah kami Tuhan, kami mau mendapatkan jubah indah seperti Yusuf. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk firman-Mu, biarlah tidak sia-sia, tetapi bisa tertanam di dalam hati kami, dan kami bisa melakukan firman-Mu. Kami berdoa buat orang tua kami, Tuhan tolong, Tuhan selamatkan mereka. Berdoa juga untuk pelayanan Opawi dan Omawi, Tuhan senantiasa memberikan pembukaan firman-Mu, karena firman-Mu adalah membuka jalan dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami alaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat sore anak-anak, sampai bertemu kembali.